Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat taufik hidayah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kita bisa berwajah, berpandang wajah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehadiran manusia yang mulia, yang lurus ucapan dan perbuatannya, yang fasih baca Al-Qurannya, yang tekun sholat tahajudnya, yang paling sayang sama keluarganya, yang paling sayang juga sama umatnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang selalu mencintai dan cintai. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Ketua Alumni Bapak Haji Arifin, IKAS Makro 85. Insya Allah di masyarakat Minangkabau saya tidak begitu asing karena di Jakarta juga sering mendapatkan undangan. Salah satunya yang berarti di rumahnya di Profesor Emil Salim di Kuningan dan termasuk juga di ikatan keluarga Foto Gadang. Saya sudah biasa ngisi dan rutin setiap bulan sekali. Ada lagi satu lagi di Tebet itu sama dengan Foto Gadang tapi namanya Majelis Taklim Rasul. Ya, rata-rata usianya 80. Ya, seusia Pak Emil Salim, Profesor Emil Salim. Ini suaranya. Iya, tapi dilanjut oleh putri beliau dan menanti kalau masalah salah seorang dosen dari Universitas Indonesia. Saya sudah minta rumahnya juga untuk dialog tentang agama. Baik Bapak sekalian, mungkin saya bukan tausiah ya. Kalau tausiah misalnya kan saya ini bukan pakar, bukan apa, biasa saja. Ya kita bincang-bincang sore saja untuk orang Sunda sering menyebut ngabuburit gitu ya. Ngabuburit itu apa maksud kita yang menanti kedatangan berbuka gitu ya. Maka kita yang kira-kira saja. Bapak sekalian, temanya memang cukup menarik bahwa meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Sebenarnya gini Bapak sekalian, Allah ciptakan Adam itu kan di surga. Kemudian di surga itu ada 3 makhluk, ada Jibril dan teman-temannya dari malaikat, ada iblis itu dari jenis jin, dan juga yang lainnya. Satu laginya ada baru sendiri. Nah, sebenarnya kita ini berasal dari surga, cuma gara-gara berbuat dosa dikeluarkan dari surga. Nah, kalau kita lihat surga itu kan isinya kenikmatan, keindahan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Cuma gara-gara berbuat salah, kedamaian, ketentraman, keindahan dan kenyamanan itu dicabut oleh Allah. Iblis juga kan di surga diamnya. Cuma gara-gara dia tidak mau sujud kepada Adam, kan dikeluarkan dari itu, dicabut fasilitas. Semua kita manusia punya potensi untuk melakukan itu.
Tapi walaupun punya potensi itu, Allah juga memberikan peluang untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kenikmatan yang kita alami selama ini, selama kita selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan Allah, insya Allah akan Allah pertahankan itu. Tapi ketika kita melenceng, bahkan Allah sudah marah, Allah geser, Allah tegur. Jadi berlaku bagi seluruh manusia, tidak terkecuali Nabi juga. Nabi Adam alaihissalam kan Nabi, ya. Cuma gara-gara tidak boleh dekat dengan sebuah pohon, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat pohon ini wahai Adam bersama Allah. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya mendekat, tapi memanjat. Bukan hanya memanjat, memetik buahnya. Bukan hanya memetik buahnya, malah memakan. Kesalahan bertubi-tubi dari Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa, akhirnya Allah keluarkan dari surga. Semua fasilitas surga dicabut. Iblis disuruh sujud. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis punya karakter yang egois. Apa wastakbar wa kana minal kafirin, sehingga Allah mengklaim bahwa iblis itu adalah manusia, makhluk yang memiliki karakter sombong. Merasa dia paling hebat, padahal yang maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu tahu kehebatan itu milikku, kesombongan itu milikku. Maka akbar itu sebenarnya artinya maha besar. Takabur, orang merasa besar, gitu. Tapi diterjemahkan bahasa Indonesia artinya sombong ya. Takabur itu sombong. Kalau takabur itu kata kabar, yukabiru, takbirun itu artinya membesarkan diri. Ketika orang merasa membesarkan diri, itu disebut dengan sombong. Dan kata Allah, sombong itu milikku. Kenapa kamu ambil iblis keluar dari sombong? Dua-duanya gara-gara dia berdosa, Allah cabut fasilitas kenikmatannya. Apakah ini mungkin terjadi sama kita sekarang ini? Ya, mungkin terjadi. Berapa banyak orang yang tadinya dia nikmat, kemudian karena ingkar dicabut kenikmatannya. Fir'aun, kurang apa diberi kenikmatan oleh Allah? Fir'aun itu berpuasa selama 60 tahun. Pada usia 30 tahun dia menjadi raja. Sebenarnya Fir'aun itu bukan nama ya. Fir'aun itu gelar, artinya penguasa dua wilayah. Fir'aun itu bahasa Mesir, penguasa dua wilayah. Karena dulu Mesir itu terbagi dua, ada Mesir Utara, Mesir Selatan. Nah, di zaman Raja Nefertiti, itulah Fir'aun pertama. Dia bisa mengalahkan Mesir Selatan, kemudian menggabungkan dengan Utara, maka seluruh Mesir dikuasai oleh dia. Maka gelarnya masyarakat memberikan gelar Fir'aun. Sejak saat itulah semua raja-raja Mesir digelari Fir'aun. Termasuk ketika Nabi Musa diutus alaihissalam, itu namanya Ramses kan, Fir'aunnya itu, Ramses II. Nah, dialah yang kemudian yang diabadikan dalam Al-Quran, Fir'aun itu. Fasilitas apa yang kurang coba Fir'aun? Dia raja di raja, tidak ada tandingan di Mesir itu. Tapi apa yang kesombongannya yang luar biasa. Bahkan puncak kesombongannya itu ketika dia berpidato di tengah masyarakatnya, faqala ana rabbukumul a'la. Mereka dia berkata kepada rakyatnya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Disitulah Allah marah karena Tuhan itu adalah Dia. Ingin merebut kira-kira itu ya. Akhirnya Allah juga tenggelamkan. Korun itu sepupu Nabi Musa. Ketika dia miskin, banyak mendapatkan menghafal ayat-ayat dari Taurat. Cuma dia miskin, akhirnya minta doakan kepada Musa. Musa, doakan aku. Ini aku nih anak banyak tapi miskin, untuk kehidupan sehari-hari susah. Karena Nabi Musa tahu kalau Fir'aun itu adalah orang yang banyak menghafal kitab Taurat, akhirnya dia doakan kepada Allah supaya Korun itu menjadi
kaya raya. Tapi apa setelah kaya raya? Muncul kesombongannya dan itu kedurhakaan. Akhirnya Allah tenggelamkan di dalam perut bumi. Itu yang disebut likuifaksi kalau sekarang. Sehingga tidak hanya dirinya, termasuk para pekerjanya yang mengagung-agungkan korun dan seluruh harta kekayaan masuk ke dalam tanah. Maka oleh karena itu orang Indonesia kalau nemu harta di dalam tanah disebut harta korun. Padahal korunnya di Mesir gitu ya. Itulah deretan-deretan kenikmatan-kenikmatan yang kemudian setelah dilakukan penyelewengan, penyimpangan, perbuatan dosa, Allah cabut kenikmatan itu. Nah kita setiap bulan 12 bulan yang lalu, 11 bulan yang lalu di tahun ini, mungkin ada kesalahan yang kita perbuat, sadar atau tidak. Karena kata Rasulullah, al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat salah dan lupa, itu manusiawi. Kalau manusia tempatnya salah, bukan manusia, itu malaikat. Kalau salah terus, berarti bukan manusia juga, itu setan. Itu ya setan. Maka manusia itu antara malaikat dan setan. Jadi kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk. Nah, perbuatan buruk itulah yang menodai kesucian rohani kita. Saking sayangnya Allah supaya kesucian itu kembali kepada kita. Noda-noda yang nempel selama 11 bulan yang kita lakukan ini bisa bersih lagi, maka Allah beri kesempatan kita bulan untuk menyuci dosa. Bulan itulah yang disebut dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan pencucian dosa. Bulan membersihkan dosa. Mari kita cuci dosa-dosa kita supaya kita bersih kembali dan bisa kembali ke asal semula. Ketika kita meninggal, kembali ke asal semula. Asal semula kita adalah di surga. Insya Allah semua di sini adalah di surga. Amin. Nah, sekalian pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya dosa dan kesalahan kita itu dibersihkan lagi oleh Allah di bulan Ramadan? Begitu. Maka yang pertama, salah satu dari keberkahan Ramadan itu adalah diwajibkannya puasa. Nah, puasa itu mensucikan dosa orang-orang yang berpuasa. Hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu mengharap pahala dari Allah saja. Allah hapus dosa-dosa terdahulu, dihapus. Sebesar apapun dosa kita dihapus. Tapi syaratnya tadi, puasanya karena iman kepada Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Memang ada Pak orang yang puasa bukan karena iman? Banyak. Ada orang yang puasa karena pengen langsing. Ada kan? Akhirnya ya dapat langsing saja, nggak dapat pahala. Ada orang yang puasa pengen sehat, dia sudah dapat, tapi sehat saja nggak dapat pahala. Ada juga mungkin orang yang puasa karena mertua, gitu ya. Karena mertuanya datang, jadi dia puasa. Malah nggak pernah puasa, begitu mertua datang, dia puasa. Jadi banyak motif puasa itu, tapi yang membuat puasa itu menghapus dosa adalah puasa yang karena iman kepada Allah, karena mengharap ridha Allah. Jadi puasa menghapus dosa yang lalu, bersih dosa kita. Terus apa lagi? Zakat al-fitri. Saya sedikit menjelaskan kenapa saya tidak menzakat fitrah, gitu ya. Kan yang populer zakat fitrah. Soalnya ada sedikit perbedaan antara fitrah dengan fitri, menurut saya. Kalau fitrah itu artinya suci, bersih, suci dari dosa itu fitrah. Atau asal kejadian manusia kan suci, bersih. Bayi itu kan suci. Tapi kalau fitri itu artinya makan, buka puasa, iftar kan?
Nanti setelah maghrib kan kita iftar ya. Fitri berarti. Jadi jangan disalahkan juga kalau ada seorang anak perempuan yang namanya Dewi Fitri kemudian doyan makan pas gitu ya. Sesuai dengan namanya Fitri karena buka puasa itu makan. Fitri mana dia? Maka zakatnya zakat fitri, bukan zakat fitri. Zakat bahan makanan. Gitu. Kan ini zakatnya bahan makanan dulu aja. Zaman Nabi zakatnya itu ya kurma, tamar, kurma ketika atau gandum, syair. Gitu. Nah dalam hadis itu Rasul katakan, iftar Rasulullah SAW, iftar Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasul mewajibkan zakat fitri tuhrotal lisoimin. Nah, tuhroh itu dari kata toharoh. Tohar itu artinya suci. Untuk mensucikan dosa orang-orang yang berpuasa. Untuk matalil masakin dan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Itu fungsi zakat fitri. Jadi dengan zakat fitri dosa kita hapus. Dengan puasa dosa kita hapus. Dengan apa lagi? Tadarus. Dan apa lagi? Sholat tarawih. Rasul katakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan sholat tarawih atas iman kepada Allah, Allah hapus dosanya. Nanti kita sholat tarawih, insyaallah dosa kita tidak hapus. Itu sudah berapa itu? Belum i'tikaf. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu dicuci oleh kita sendiri atas petunjuk Allah supaya kita bersih. Kalau sudah bersih nanti pulangnya ke tempat yang bersih adalah surga. Nah karena surga itu menurut ayat yang tadi dibacakan surat Al-Hadid itu, jadi mu'iddat lil ladzina amanu